Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah video terakhir yang Bu Dinda buat berkaitan dengan materi teks berita. Teman-teman, Bu Dinda mau coba mengulang kembali nih mengenai topik menyimpulkan dan meringkas berita. Jadi di beberapa hasil tugasnya teman-teman ada beberapa yang masih perlu dievaluasi gitu ya, perlu diperbaiki gitu. Kita coba lihat bareng-bareng nih teman-teman ya. Apa saja yang perlu kita teliti kembali, perlu kita lebih perhatikan. Nah, teman-teman, dalam menyimpulkan berita, kita perlu menelaah struktur dan kaidah berita tersebut. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Nah, Bu Dina mau coba ingetin ke teman-teman nih. Jadi kalau kita akan menyimpulkan berita, unsur berita adik Simba itu bisa kita gunakan, teman-teman. Jadi setelah kita membaca sebuah berita dengan seksama, kemudian kita akan menyimpulkan. Nah, teman-teman tinggal mengulangi lagi pertanyaan adik Simba. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Apa peristiwanya? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Di mana terjadinya peristiwa itu? Kapan terjadinya peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana proses peristiwanya? Nah, keenam pertanyaan ini lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan. Jadi kalau pas kalian diminta menyimpulkan, menjelaskan jawaban dari keenam pertanyaan ini, adik Simba ini itu sudah menjadi kelengkapan dari kesimpulan berita yang akan kita buat. Itu ya teman-teman, dicoba lagi tugas menyimpulkan berita dengan menerapkan adik Simba. Nah, ini yang kemarin nih ya teman-teman, yang kita lihat struktur berita. Nah, ini Bu Dina mau coba jelasin lagi nih ke teman-teman dalam tugas yang terakhir, menuliskan sebuah berita. Jadi, sebuah berita ada kepalanya, ada tubuhnya, ada ekornya. Nah, keenam pertanyaan si adik Simba ini kita susun nih teman-teman. Ya, kita susun. Yang kalau jadi kepala beritanya itu adalah apa saja nih? Apa, siapa, di mana, kapan, ya. Nah, yang keempat unsur ini, apa, siapa, di mana, kapan, ini bisa kita tempatkan pada kepala berita. Baru kemudian mengapanya kita sematkan di tubuh berita, dan bagaimananya juga kita sematkan di tubuh berita. Baru kemudian di bagian ekor kita menempatkan penutup. Jadi kesimpulan daripada unsur yang mengapa dan bagaimana gitu. Gitu teman-teman ya, dalam menuliskan sebuah berita kita gunakan struktur seperti ini dengan menerapkan adik Simba. Nah, struktur ini dikenal juga dengan pola piramida terbalik. Jadi ini bentuk segitiganya seperti piramida yang dibalik gitu ya. Nah, gini teman-teman. Jadi kita akan coba lanjut nih teman-teman. Ketika kita membuat sebuah berita, ingat lagi kaidah-kaidah kebahasaannya nih teman-teman. Nih ya, bahasanya harus bersifat standar atau baku. Nah, itu sebuah berita tuh cirinya gitu. Kemudian penggunaan kalimat langsung. Apa tandanya? Menggunakan tanda petik. Kalimat tidak langsung, kalimat yang menjelaskan dari kalimat langsung, ya. Nah, biasanya nih untuk menjelaskan sumber berita ada orang penting yang menjadi acuan dari informasi yang kita tuliskan. Contoh ini ya, masyarakat wisatawan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah gunung Slamet paparnya. Nah, nya ini siapa? Nanti bisa dijelasin lagi nih dalam kalimat tidak langsung selanjutnya gitu teman-teman. Kemudian penggunaan konjungsi bahwa, ya, kata hubung teman-teman. Konjungsi bahwa ini juga ciri bahwa
kita itu menggunakan alur sebuah informasi peristiwa. Jadi konjungsi bahwa bisa kita gunakan. Nah, itu untuk menjawab unsur mengapa atau bagaimana. Kemudian kata kerja mental, kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Memikirkan, membayangkan, berasumsi, menduga, berkesimpulan, beranalogi, ya teman-teman. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan itu. Nah, juga fungsi keterangan waktu. Ya, kapan kejadiannya, di mana. Nah, ini penting teman-teman. Dalam sebuah berita harus kita jelaskan. Yang terakhir ini teman-teman, konjungsi temporal atau penjumlahan. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Nah, ini untuk menunjukkan kronologis urutan waktu gitu ya teman-teman. Nah, kalau berita ini tersusun dengan alur urutan waktu yang baik, pembaca akan dengan sangat mudah memahami peristiwa tersebut. Nah, tapi kalau kalian tidak menggunakan konjungsi waktu temporal, ini beritanya akan menjadi sulit untuk dipahami gitu ya. Nah ini ada ringkasannya nih teman-teman. Jadi kaidah kebahasaan itu penting kita perhatikan dalam penulisan berita. Bahasanya baku, ya, ada kalimat langsung menunjukkan sumber berita, narasumbernya siapa, orang yang menjadi acuan, pendapatnya itu kita gunakan untuk memunculkan tanggapan atau opini. Kemudian kata kerjanya ini kata kerja mental, itu kita gunakan teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan materi terakhir ini untuk tugas yang terakhir ya teman-teman. Kita mau coba membuat atau menulis berita. Oke, terakhir Bu Dina mau coba sedikit nih, kita coba uji kemampuan ya. Ya, baik. Jadi teman-teman, ketika kita memilih suatu peristiwa untuk kita tulis sebagai berita, nggak semua peristiwa atau kejadian itu menjadi sebuah berita. Bu Dina pernah sampaikan ya. Jadi kita perlu melihat penting dan tidak pentingnya sumber berita tersebut. Kita coba ini ya teman-teman. Ada beberapa peristiwa yang coba kita urutkan nih, penting atau tidaknya sebuah peristiwa untuk dijadikan berita. Nomor 1, letusan gunung berapi. Nomor 2, memancing ikan lele. Nomor 3, kecelakaan lalu lintas. Keempat, meninggalnya seorang penarik becak. Dan yang kelima, pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, peristiwa manakah yang layak diberitakan? Coba kita susun teman-teman ya, urutannya apa saja. Mana yang paling penting untuk dijadikan bahan berita? Kalau nggak diberitakan hari ini, ataupun terlambat diberitakan, dia menjadi tidak penting. Atau menjadi kurang diperhatikan. Kira-kira nomor berapa? Ya, sepakat Bu Dina. Nomor 1 ya. Nomor 1 dulu, ini penting. Karena berkaitan dengan nyawa manusia gitu ya. Dengan keamanan suatu masyarakat. Nah, letusan gunung berapi. Nah, ini nomor 1. Kemudian nomor berapa? Ya betul, nomor 5. Nah, di antara nomor 2, 3, 4 ini biasanya berita yang berita nomor 2 ya, dia bukan editorial istilahnya. Bukan peristiwa yang penting di hari itu. Meninggalnya seorang penarik becak, kecelakaan lalu lintas, dan memancing ikan lele. Yang mana yang urutan berikutnya? Seorang penarik becak atau kecelakaan lalu lintas? Ya, betul, kecelakaan lalu lintas. Baru kemudian nomor 4 dan kemudian nomor 2. Nah, kadang-kadang nomor 3 dan nomor 4 ini juga peristiwa yang bisa kita rubah nih urutannya gitu ya. Kecelakaan lalu lintas juga kadang-kadang penting untuk sebagian orang karena berkaitan dengan jalur transportasi yang dilaluinya gitu ya. Nah, kemudian yang pemilihan presiden, wakil presiden bisa menjadi urutan yang lebih bawah lagi gitu. Nah, jadi teman-teman nanti untuk memilih sumber berita, coba teman-teman perhatikan lagi penting dan tidaknya berita tersebut.
untuk layak teman-teman jadikan tema penulisan berita dari tugas teman-teman. Ya, terakhir nih dari Bu Dinda, pada saat sudah menuliskan berita, teman-teman coba sunting lagi berita teman-teman tersebut, ya. Dicek lagi kebenaran isi beritanya, ada faktanya nggak, ada datanya nggak, adik simbanya gimana, ejaannya bagaimana, menggunakan kata baku atau tidak. Nah, kiranya itu saja dari Bu Dinda. Terima kasih atas atensinya. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.